sini akan melihat ya dari Mas Anies ketika bermain dengan politik identitas. Apakah ada bukti bahwa yang ditudingkan menemukan pembuktiannya? Bapak Anies Baswedan, calon Presiden Republik Indonesia, favorit Partai Umat. Ya, kami adalah politik identitas. Ya, kami adalah politik identitas. Itulah kenapa gelar Bapak Politik Identitas begitu melekat padanya. Saya terus terang, kritik saya kepada sahabat dekat saya ini Anies Baswedan, jangan mereka itu menjadi alat pemuas dari permainan politik identitas ini untuk mengentertain kelompok ini, padahal ini bahaya gitu loh. Saya melihat beliau di sana seolah-olah duduk dan menikmati dan enjoy dan mungkin itu salah satu cara dia agar saya bisa meraih kekuasaan itu untuk menjadi berkat buat rakyat. Selalu minta buktikan keterlibatan dengan politik identitas, kini Anies mendapatkan jawaban didukung partai pengusung politik identitas. Saya pakai pengalaman saja. Ketika Pilkada 2017 di Jakarta, semua label itu ditempelkan. Tapi saya sampaikan, kita tidak perlu bertanding pernyataan. Justru kita menunjukkan kenyataan. Gelaran Pilkada Jakarta juga membawa dampak yang cukup mengganggu warga ibu kota. Ya, kendati banyak ditentang, beberapa masjid di Jakarta masih memasang spanduk untuk menolak salati jenazah yang menjadi pendukung Ahok. Seorang warga Karet Setiabudi, Jakarta Selatan tidak disolatkan di musola dekat tempat tinggalnya dengan alasan almarhumah mencoblos pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta. Kenapa saya mohon maaf aja, saya agak keras ini dengan satu kelompok yang tiba-tiba menyambut kemarahan dari masa lalu, disimbolkan, dipakailah kawan kita ini Anies Baswedan itu, diperkosa kawan ini kira-kira gitu ya, untuk mengentertain kelompok ini, padahal ini bahaya gitu loh. Itu yang nggak boleh. Pertanyaannya adalah, mohon maaf ya, Mas Anies mempolitisasi identitas. Itu boleh apa enggak? Sorry Mas, saya vulgar aja lah, daripada kita tutup-tutupi. Justru saya rasa ini adalah sebuah kampanye gratis. Terima kasih, nama saya disebut terus. Perlu dipahami bahwa sungguhnya justru politik identitas adalah politik yang Pancasilais. Itu menurut saya buruk dan berbahaya ke depan gitu. Makanya saran ini buat Anies ya, jangan sok merasa udah mau jadi capres. Ngerem diri sedikit lah. Dia jangan bersekongkol dengan politik yang tadinya di kiri tiba-tiba ke kanan gitu loh. Ini kan cuman mendulang masa saja. Kita akan secara lantang mengatakan, ya kami Partai Umat, ya kami adalah politik identitas, ya kami adalah politik identitas. Hindari ini, lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide, tapi jangan politisasi agama, politik identitas, jangan. Politik identitas itu satu, mengatakan identitas dirinya itu harus berkuasa dan orang lain harus disingkirkan karena mengganggu, harus didiskriminasi, itu namanya politik identitas. Bermain-main dengan identitas agama sama saja menggiring bangsa ini ke dalam perpecahan. Partai Umat juga akan membangun perjuangan dari masjid. Masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan menjadi titik nol sebuah perjuangan, termasuk di dalamnya jihad politik. Kita meyakini dan juga menyerukan semuanya pengurus masjid untuk tidak memfasilitasi upaya-upaya untuk menjadikan masjid itu sebagai tempat kampanye. Nah ini berbahaya, itu berbahaya sekali. Jadi tolong, kampanye di tempat ibadah itu berbahaya sekali. Partai Umat menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas di Asrama Haji Jakarta Timur pada Selasa 14 Februari 2023. Dalam acara tersebut, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan turut hadir sebagai pembicara. Partai Umat menegaskan akan mengusung Anies Baswedan pada pemilihan presiden di 2024 mendatang. Sikap ini secara terbuka disampaikan oleh Partai Umat di hadapan Anies Baswedan saat gelar Rakernas pertama di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Selasa 14 Februari 2023. Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi mengatakan pihaknya siap untuk mendukung Anies sebagai capresnya. Di sisi lain, Partai Umat yang getol mendengungkan politik identitas pun menjadi sorotan berbagai pihak. Kita akan secara lantang mengatakan, iya, kami Partai Umat dan kami adalah politik identitas.
Kata Ridho dalam rapat kerja nasional atau Rakernas Partai Umat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Meski berada di tempat dan di acara yang sama, Anies justru enggan dikaitkan dengan politik identitas dan meminta bukti. Padahal Anies sendiri menghadiri partai yang secara lantang mengusung politik identitas. Saya pakai pengalaman saja ketika Pilkada 2017 di Jakarta semua label ditempelkan. Tapi saya sampaikan kami tidak akan menjawab itu semua dengan lisan karena seluruh pelabelan itu untuk menciptakan persepsi. Saya pilih cara tunjukkan kenyataan, bukan pernyataan. Saya sudah berjalan 5 tahun, apakah ada bukti bahwa yang ditudingkan menentukan pembuktiannya? Jelas Anies. Anies lebih lanjut mengatakan tidak perlu adu argumen untuk membuktikan atas tuduhan politik identitas, sebab menurutnya menunjukkan kenyataan dalam kerja akan memberikan efek lebih kuat. Jadi kita tidak perlu bertanding pernyataan, kita tunjukkan kenyataan, karena kenyataan akan memiliki efek persepsi yang lebih kuat dari pernyataan. Ketika berjuang membawa narasi keadilan, maka identitas apapun menginginkan hadirnya rasa keadilan. Dengan begitu tidak masuk jebakan pernyataan, jelasnya. Apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan memang tidak salah bahwa bukti dan kenyataanlah yang berbicara. Dengan berjalannya waktu, Anies Baswedan pun membuktikan dirinya sendiri. Bagaimana kaitannya dengan politik identitas? Dan Anies Baswedanlah yang menghadiri acara Partai Umat di mana yang lantang menggaungkan politik identitas. Sikap Partai Umat yang menurut Sang Ketua Umum Ridho bahwa narasi menentang politik identitas adalah wacana yang menyesatkan. Menurutnya menentang politik identitas berarti sama saja dengan menghilangkan moralitas agama dalam dunia politik. Akibatnya politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional. Ini adalah proyek besar Soekarnoisme yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian perlu dipahami bahwa sesungguhnya justru politik identitas adalah politik yang Pancasilais, ujar Ridho. Partai Umat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan, narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas, kata Ridho menambahkan. Ridho Rahmadi mengatakan partainya akan membangun perjuangan dari masjid sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan setelah hijrah. Pasalnya bagi umat Islam, masjid tidak hanya tempat ibadah menurutnya. Bagi umat Islam, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran untuk menyusun rencana dan strategi keumatan, dan menjadi titik nol sebuah perjuangan termasuk di dalamnya jihad politik, ujarnya. Ridho pun mempertanyakan aturan yang melarang aktivitas politik di masjid. Menurut dia, politik gagasan seharusnya boleh dibicarakan di masjid. Larangan seharusnya hanya untuk politik provokasi dan adu domba. Melihat hal ini, Partai Garuda pun mengkritik keras Partai Umat yang secara terang-terangan mengatakan bahwa pelarangan kampanye politik di tempat ibadah, khususnya masjid, sebagai narasi menyesatkan. Partai Garuda pun menantang Partai Umat untuk secara terang-terangan melanggar Undang-Undang Pemilu dan berkampanye di tempat ibadah. Ada partai politik yang mengatakan bahwa pelarangan aktivitas politik di tempat ibadah sebagai narasi yang menyesatkan. Pernyataan ini tentu malah menyesatkan. Karena sebagai partai politik, dalam berpolitik dan berkampanye tentu wajib tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Pemilu. Kata Waketum Partai Garuda Teddy Kusnedi dalam keterangannya 15 Februari. Teddy pun mengingatkan dalam Undang-Undang Pemilu ada larangan dalam berkampanye. Salah satunya adalah menggunakan tempat ibadah. Dia menegaskan ada sanksi penjara dan juga denda bagi yang melanggar aturan tersebut. Jadi saya menantang partai politik yang menyebarkan narasi itu untuk secara resmi melakukan kampanye di tempat ibadah, berani melanggar Undang-Undang Pemilu, ucap Teddy. Jangan hanya berani membuat dan menyebarkan narasi, lalu yang jadi korban adalah orang-orang yang termakan atas narasi tersebut. Lakukan sendiri dan hadapi sendiri. Lakukan terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi dan akal-akalan untuk hindari sanksi. Itu pengecut namanya, sambungnya.
Lebih lanjut, Teddy menantikan keberanian Partai Umat untuk melakukan pelanggaran undang-undang pemilu. Dia berharap Partai Umat menjadi contoh partai yang melanggar sehingga pihak lain tidak perlu menjadi korban. Ditunggu keberanian partai politik tersebut untuk mengimplementasikan pelanggaran undang-undang pemilu, pungkasnya. Menjelang pemilu 2024, narasi melawan politik identitas memang terus digaungkan oleh pejabat publik, termasuk oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bukan hanya itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga sempat mengingatkan semua pihak untuk tidak melakukan politik identitas, tetapi identitas politik tidak masalah.